Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 11 Mapel BTI? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap iman. Anak-anak sekalian, di kegiatan pembelajaran kita yang tidak bisa dilaksanakan bertatap muka langsung di sekolahan serta praktek di laboratorium komputer, kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh, di mana materi yang akan saya sampaikan akan berisi panduan-panduan dan langkah-langkah yang bisa kalian pelajari dan kalian coba di rumah. Jangan khawatir, tidak harus pakai komputer atau laptop. Kita menggunakan media perangkat handphone ya, atau smartphone Android yang kalian miliki. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga kegiatan ini ada keberkahan di dalamnya dan tentunya bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Di tugas kita yang pertama ini untuk kegiatan pembelajaran dari rumah, kita akan membahas soal ujian tengah semester genap kemarin. Ya, jadi nanti akan saya pandu pembahasannya, kemudian kalian coba, dan ada 3 nomor soal di ujian kemarin, dan kalian harus mengikuti tahap-tahapannya. Ada 3 tahapan untuk bisa mengikuti kegiatan belajar kita ini. Tahapan yang pertama adalah kalian harus menginstal aplikasi KiPython 3L di handphone kalian, di handphone Android. Untuk panduannya silakan dibuka pada link yang sudah saya sertakan pada pesan tugas ini. Jika sudah terinstall, di handphone kalian akan muncul ikon ini. Ya, ada muncul ikon KiPython 3L bergambar 2 ular hijau kuning kemudian angka 3. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah kalian harus menyimak ya, memperhatikan dan mempraktekkan di handphone kalian pembahasan soal PTS ini. Kemudian tahap ketiga yaitu setiap hasil percobaan ya pada nomor soal PTS kalian harus screenshot atau kalian capture. Karena ada 3 nomor pembahasan, maka nanti kalian harus memiliki 3 screenshot atau 3 capture. 3 gambar hasil screenshotan ini harus kalian kirim ke WA saya ya, dengan memberikan identitas, nama lengkap dan kelas. Screenshot yang masuk ke WA saya nanti akan saya nilai dan akan saya masukkan ke dalam nilai tugas sekaligus sebagai nilai remedi atau untuk kegiatan remedi bagi kalian yang PTS genap kemarin nilainya belum tuntas. Jadi ini dikerjakan oleh semuanya, baik yang PTS-nya kemarin tuntas atau tidak. Kemudian bagi yang kemarin tidak tuntas, ini sekaligus juga sebagai remedi. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan ya tentu kalian akan tidak mendapatkan nilai tugas dan nilai remedi bagi yang kemarin belum tuntas. Kita mulai saja pembahasannya. Kita lihat dulu soal ya. Kita lihat dulu soal ujian kemarin seperti ini. Nomor 1, kita diminta untuk mengetik ulang kode-kodenya. Ya, kita diminta mengetik ulang kode-kodenya. Kemudian kita diminta untuk memperbaiki, memodifikasi sesuai dengan instruksinya. Ya. Baik. Kita buka dulu aplikasi KiPython 3L ya. Kita buka dulu aplikasi KiPython 3L. Kita buka dulu. Kemudian kalian akan diberikan dokumen kosong
Ya, ini masih kosong. Kemudian di nama filenya juga masih kosong ya. Ini masih kosong juga karena belum kita simpan. Belum ada nama filenya. Kita ketik dulu. Silakan diikuti apa yang saya lakukan. Print kurung buka nomor 1 kurung double petik kurung tutup. Kemudian print kurung buka double petik. Kemudian nama titik 2 lanjut dengan kalian ketik nama lengkap ya, nama lengkap kalian. Misalkan Unyil. Nah, ini hanya contoh saja ya. Misalkan Unyil. Kemudian print kurung buka double petik kelas titik 2 misalkan 11 IPS 3 misalkan double petik kurung tutup ya. Enter 2 kali, kita kasih jarak untuk biar enak bacanya. Nah, jadi yang pertama baris 1, baris 2, baris 3 itu untuk identitas, sehingga nanti pada saat dijalankan akan muncul identitas kalian. Sekarang kita ketik kode programnya sesuai dengan soal. Ada variabel KKM, kemudian kita kasih nilai 75. Kemudian ada variabel mapel diberi nilai 80. Kemudian print ketentuan KKM ya, print tampilkan di layar teks ketentuan KKM dan juga isi dari variabel KKM. Kemudian print nilai Anda titik 2 double petik koma mapel. Ya. Kemudian if nilai kurang dari KKM, ini harus menjorok ke dalam ya, di bawahnya if ini menunjukkan bagian atau keanggotaan dari if di atas. If nilai status nilai Anda remedi petik kurung tutup, else titik 2 enter, ini juga menjorok ke dalam, print kurung 2 petik status nilai Anda adalah tuntas. Ya. Ini adalah kode yang ada di soal nomor 1. Nah, kita lihat di sini di kode soal nomor 1 ini ada perintah yang
atau ada pengetikan yang tidak sesuai. Kita lihat di sini kita punya dua variabel yaitu KKM dan mapel 80. Jadi kalau variabel kemudian kita ingin panggil variabel tersebut untuk diambil nilainya, maka cara memanggilnya harus sama dengan variabel yang kita buat. Ambil contoh, di sini kita ada print ketentuan KKM, KKM. Nah, ini sudah tepat. Kenapa? Karena KKM-nya ini sudah sesuai dengan KKM yang di atas. Kemudian baris berikutnya ini print nilai Anda, mapel ini juga sudah tepat. Kenapa? Mapel ini variabel yang mengarah pada variabel di sini. Ya, sudah tepat. Ya, jadi untuk baris 5, 6, 8, 9 sudah tepat. Berikutnya kita lihat yang baris 11. Kita lihat baris 11. Ya, ini if nilai kurang dari KKM. Kita lihat di situ ada if nilai kurang dari KKM. Nilai adalah variabel, KKM juga variabel. Kalau KKM ini mengarahnya ke sini, ya, variabelnya. Kemudian kita lihat di sini ada if. Ya, if nilai kurang dari KKM. Di sini ada bagian untuk mengecek apakah nanti akan tampil remedi atau tuntas, di mana akan tampil remedi, ya ini print status remedi jika nilai mapelnya kurang dari KKM. Dan sebaliknya kalau nilai mapelnya itu ternyata tidak kurang dari KKM, maka akan ke else, ke bagian S di sini akan tampil tuntas. Tapi permasalahannya kita lihat di sini, ya, di sini. Ini ada if nilai kurang dari KKM. Nilai ini variabel, KKM ini variabel, di mana nanti kita akan mengeceknya, ya, dari nilai yang dikandung atau yang ada di dalam variabel tersebut. Oke, kita lihat if nilai kurang dari KKM, adakah variabel nilai? Kita lihat di atas ini, adakah variabel nilai? Tidak ada. Yang ada adalah variabel KKM dan mapel. Maka di sini ada salah ketik, ya, atau tidak sesuai. Nilai di sini tidak ada, sebenarnya adalah mapel. Ya. Jadi if mapel kurang KKM. Jika mapel, kalau kita lihat di sini variabel sini, mapel ini berapa nilainya? 80. Jika mapel 80 kurang dari KKM, berapa KKM-nya? 75. Jadi jika 80 kurang dari 75, apakah 80 itu kurang dari 75? Tidak, ya. Karena tidak, maka nanti larinya adalah ke sini, sehingga di layar akan tampil tuntas. Nah, untuk membuktikannya kita coba jalankan. Untuk bisa menjalankan, maka kita harus simpan dulu dokumen ini ke jenis Python, ya, karena di sini masih dokumen umum, ya. Kalian bisa lihat tanda-tandanya adalah semuanya masih berwarna hitam, teksnya masih berwarna hitam. Bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya, kalian klik di sini sebentar, ya.
Di bawah sini, nah ini ada simbol disket, ya, ada simbol disket. Nah, itu yang kalian sentuh, ya, yang kalian sentuh, pilih. Kemudian di sini ada kotak isian file name. Nah, silakan kalian ketik, misalkan nomor 1. Setelah mengetik nama filenya nomor 1, ini wajib ditambahi titik PY. Apa itu titik PY? Titik PY adalah ekstensi atau untuk jenis file Python. Sehingga nanti dokumen ini kalau kita simpan, dokumen ini dikasih nama nomor 1, jenisnya PY atau Python. Jadi harus ada titik PY. Jika sudah diisi seperti ini, selanjutnya klik simbol centang ini untuk menyimpannya. Klik. Maka di sini kalian bisa lihat, ya, di sini ini tadi kan hanya tanda tanya. Nah, sekarang ada nomor 1 titik PY karena tadi kita menyimpannya dengan memberikan nama nomor 1 titik PY. Kemudian di sini kalian bisa lihat yang tadi warnanya hitam semua sekarang warna-warni. Kenapa? Karena ada bagian-bagian tertentu yang sudah diidentifikasi oleh dokumen PY ini atau dokumen Python ini, mana yang perintah, mana yang kalimat, mana yang variabel. Jadi jenisnya berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, terus bagaimana cara menjalankannya? Kalau kita praktek di komputer menggunakan aplikasi Jupyter Notebook, kita kan pakai tombol running atau kalau pakai tombol keyboard CTRL Enter. Nah, sekarang permasalahannya di handphone kita menggunakan key Python 3L. Bagaimana caranya? Di bagian bawah sini ini ada simbol play segitiga hitam. Nah, itu silakan diklik. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke. Ternyata masih ada kesalahan. Ada kesalahannya ini kita lihat ada di nomor 9, ya, ada kesalahan di nomor 9. Kita lihat kembali lagi. Ya, cara kembalinya, ya. Karena kodenya masih ada yang error, cara kembalinya kembali ke tampilan editor. Ini disentuh, dipilih. Ya. Kemudian pilih exit. Nah, pilih yang simbol silang ini. Ini kan ada simbol silang. Itu dipilih. Nah, tadi ada di nomor 9, ya, ada error di nomor 9, ada error di nomor 9. Ini kan nomor 9. Ini nomor 9. Ada error, ada penggunaan simbol double petik. Ternyata ini kita hilangkan, ya. Karena kita melakukan perubahan, maka kita wajib menyimpan ulang, ya. Caranya sama dengan yang tadi, klik simbol simpan ini, kita simpan ulang. Oke, sekarang kita jalankan lagi, ya. Kita coba buktikan, lihat hasilnya. Klik tombol play di sini segitiga hitam, tunggu prosesnya. Oke. Kita bisa lihat di sini nomor 1 nama Unyil kelas 11 IPS 3 ketentuan KKM 75, ya. Nilai Anda 80, statusnya adalah tuntas. Berarti sudah betul. Nah, ini sudah betul. Untuk kembali lagi tinggal press enter to exit, ya. Tekan enter saja. Nah, ini kodenya sudah betul, ya, kita sudah modifikasi.
Petunjuk berikutnya adalah masih di nomor 1. Kita diminta agar aplikasi ini di mana user atau pengguna dapat menentukan sendiri nilai mapel dan nilai KKM. Dalam kurung, nilai mapel dan KKM dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menginputkan nilai. Kita lihat di sini di kode sebelumnya KKM 75 mapel 80. Artinya apa? Artinya variabel KKM itu sudah diisi nilai paten 75 dan variabel mapel juga sudah diisi nilai paten 80, sehingga kalau kode ini dijalankan hasilnya akan tuntas terus. Kenapa? Karena ini tadi yang kita sudah buktikan, ya. Karena apa? Karena nilainya ini itu tetap pakai variabel yang ini. Nah, yang diminta adalah bagaimana waktu dijalankan atau di running user bisa menginputkan nilainya, bebas terserah. Caranya bagaimana? Karena yang diminta dalam menginputkan tentu kita bisa menggunakan perintah input. Jadi di sini variabel KKM-nya yang semula berisi tetap nilai 75 kita ganti menjadi inputan dengan perintah input kurung buka, misalkan kita kasih petunjuk masukkan KKM kurung tutup. Begitu juga dengan mapel, input kurung buka, masukkan nilai. Titik 2 double petik kurung tutup. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya. Yang semula variabelnya kita kasih angka, nilainya tetap, sekarang variabelnya kita kasih suatu perintah input, ya, di mana nanti pada saat dijalankan user atau yang menggunakan program ini bisa memasukkan angka bebas, ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Ingat, karena kita melakukan perubahan harus kita simpan ulang. Klik tombol simpan, ya. Muncul file save, berarti sudah disimpan. Nah, setelah itu running, ya. Kita klik running yang di sini, running. Kita lihat masukkan KKM. Kita masukkan KKM, misalkan KKM-nya 75. Enter. Masukkan nilai, misalkan nilainya 90. Secara logika sederhana saja, kalau KKM-nya 75, nilainya 90, harusnya hasilnya adalah, kita lihat, tuntas, ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Run. Nah, masukkan KKM 75, masukkan nilai 50. Kita enter. Hasilnya adalah remedi. Nah, ini kan. Nah, jadi yang kode program yang semula nilainya tetap terus, karena kita sudah modifikasi dan perbaiki, sekarang nilainya bisa berubah-ubah tergantung dari user atau pengguna memasukkan nilai KKM dan nilai mapelnya. Oke, itu tadi pembahasan nomor 1. Nah, karena sudah berhasil, ya, sudah dipraktekkan. Nah, jangan lupa di screen capture. Screen capture-nya adalah tampilan yang running ini. Terserah kalian screen capture-nya seperti apa, sesuaikan dengan handphone kalian. Nah, ini saya coba screen capture. Nah, dilihat. Nah, itu kan saya sudah screen capture. Berarti saya sudah mencoba nomor 1 sekaligus screen capture. Oke, sekarang kembali ke editor depan. Sekarang kita akan membahas yang nomor 2. Kita lihat dulu soalnya.
Di nomor 2 ada data Unyil mempunyai 10 buah mangga sedangkan Usrok mempunyai 5 buah mangga. Buatlah kode program untuk mengetahui siapa yang memiliki buah mangga terbanyak. Secara sekilas saja kita bisa ketahui bahwa antara Unyil dan Usrok, buah mangganya siapa yang paling banyak? Unyil. Maka nanti kalau programnya sudah jadi harus bisa menunjukkan bahwa Unyil yang mempunyai buah mangga paling banyak. Ya, kita coba praktekkan. Kita kembali ke Python 3L tadi. Nah, ini kan sisa dari kita mencoba yang nomor 1 tadi. Bagaimana kita membuat dokumen baru? Membuat dokumen baru, kalian klik ini. Sebentar. Nah, ini ya, simbol ini ya, simbol dokumen plus ini ya. Nah, itu diklik. Kemudian pilih blank file. Nah, ini blank file atau file kosong. Pilih. Nah, sudah kosong lagi. Kita bisa lihat di sini kosong, kemudian di sini juga masih belum ada nama filenya. Oke. Sama seperti tadi, kita ketikkan dulu identitas kita, print, kurung buka, tutup, kemudian nama, titik 2, ketik nama lengkap kalian, misalkan di sini contohnya Unyil, kurung tutup. Kemudian print, kurung buka, double petik, kelas, titik 2, misalkan 11 IPS 3, double petik, kurung tutup. Kita ketik lagi print kosong, biar untuk memberikan jarak. Sekarang kita ketikkan. Tadi di soal disebutkan Unyil mangganya 10, Usrok mangganya 5 ya. Kita coba lihat di sini. Betul, Unyil mangganya 10, Usrok mangganya 5. Ya, berarti kita buat variabel Unyil. Kita kasih nilai 10. Nah, ini artinya seolah-olah menunjukkan Unyil mempunyai mangga 10. Jadi ada variabel Unyil, kita kasih isi angka 10. Kemudian Usrok, kita bikin variabel Usrok, kita kasih nilai 5. Nah, untuk bisa mengetahui mana yang tertinggi, tentunya kita bandingkan dengan menggunakan perintah if. If Unyil lebih besar dari Usrok, titik 2, kemudian menjorok ke dalam, print, kurung buka, double petik, misalkan kalau memang ya Unyil lebih besar Usrok, artinya nilainya Unyil lebih besar dari nilai Usrok, atau maksudnya mangganya Unyil yang nilainya 10 lebih besar dari Usrok yang nilainya 5. Jika memang betul seperti itu, tampilkan keterangan mangga Unyil lebih banyak. Kurung double petik, kurung tutup. Else, jika salah atau kebalikannya, kebalikan dari apa? Kebalikan dari Unyil lebih besar Usrok, maka artinya adalah Usrok yang lebih besar dari Unyil. Maka akan tampil print, kurung buka, double petik, mangga Usrok
lebih banyak. Double petik, double petik kurung tutup. Nah, selesai ya. Jadi yang pertama kita bikin variabel unyil, kasih nilai 10 karena memang unyil mangganya 10. Kemudian kita bikin variabel usrok, kita kasih 5 karena memang usrok mangganya 5. Kemudian kita bandingkan di sini, unyil lebih besar usrok, unyil 10 lebih besar usrok yang 5. Jika iya, maka tampil yang lebih banyak ini. Jika kebalikannya, maka tampil yang usrok ini. Kita coba jalankan. Seperti biasa, sebelum menjalankan, simpan dulu, klik simbol save ini. Kita simpan. Karena ini dokumen belum ada namanya, kita ketik namanya di sini, ya, di kotak file name ini. Misalkan nomor 2.py, ya, py itu wajib. Kemudian klik simbol centang ini. Ya, sama seperti di nomor 1, kalian lihat sekarang nama filenya nomor 2py. Nah, sekarang kita jalankan, klik tombol start yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini nama unyil kelas 11 IPS 3 itu identitas kalian, ya. Kebetulan aja sama pakai contoh unyil ya. Jadi di situ akan muncul keterangan mangga unyil lebih banyak. Kenapa? Karena 10 banding 5, maka besaran 10. Tampil mangga unyil lebih banyak. Nah, itu kita sudah coba nomor 2, soal nomor 2. Kalau kalian sudah mencoba seperti ini yang ada di tampilan layar saya ini, sekarang silakan di capture sama seperti di nomor 1 tadi. Capture. Nah, berarti kita sudah punya 2 capturean dari 2 percobaan. Oke, sekarang kita kembali lagi. Sekarang kita ke nomor 3. Kita lihat dulu soalnya. Kita diminta membuat entrian sederhana, bukan database ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini, pendataan PPDB Semadita, nama, tanggal lahir, asal sekolah. Nah, ini nanti harus dientrikan. Ini harus dientrikan. Ya, nama, tanggal lahir, asal sekolah ini harus dientrikan. Karena dientrikan berarti nanti pakai input ya. Kemudian yang di bawah ini cetak. Nah, nanti berarti pakai print. Kenapa? Karena hanya menampilkan saja. Menampilkan dari mana? Menampilkan dari inputan yang di atas. Jadi inputan yang di sini ya disimpan dalam variabel, kemudian nanti ditampilkan di sini. Dipindah saja ya. Oke, kita coba. Kita kembali ke Python 3L-nya tadi. Kita bikin dokumen baru. Nah, sama seperti tadi di nomor 2, klik simbol ini. Nah, klik simbol tersebut. Ya, kemudian pilih blank file. Sudah. Nah, kita langsung ketik identitas kalian dulu sama seperti yang tadi. Kita kasih jarak pakai print kosong. Nah, kemudian kita lihat di sini di tampilannya
Ya, ini. Nah, ini pendataan PPDB Semadita. Ini hanya tampilan biasa, berarti kita cukup pakai perintah print. Pendataan PPDB Semadita. Kita singkat aja biar nggak terpotong. 2021. Nah, setelah itu tadi yang diminta input adalah nama, tanggal lahir, kemudian asal sekolah SMP. Berarti ini berupa variabel. Ya, kita ketahui variabel itu seperti tempat yang kita bisa isi sesuatu atau isi nilai. Ya, kita bikin variabel nama, tanggal, dan sekolah gitu aja. Kita bikin variabel nama, tanggal, kita singkat TGL misalkan, kemudian sekolah. Nah, variabel ini kita beri isi. Isinya adalah proses input. Input, kurung buka double petik, ketik atau masukkan nama. Kemudian yang kedua, tanggal. Ini juga kita kasih suatu nilai dari proses inputan. Input, masukkan tanggal lahir. Dan sekolah sama, kita kasih inputan, misalkan asal sekolah, titik 2 double petik kurung tutup. Ya, kita sudah masukkan ini. Ya. Oke, kita bisa coba sampai di sini. Sama seperti tadi, kita simpan. Ya, klik simbol save ini. Kemudian kita kasih nama. Setelah kasih nama nanti klik centang ini. Kita kasih nama nomor 3.py. Kemudian kita save. Jika sudah disimpan, nah lihat di sini namanya sudah. Klik tombol run di sini. Ya, kita coba jalankan. Ya, masukkan nama, misalkan Bejo, masukkan tanggal lahir, misalkan 21 Juni 2009 misalkan. Nah, kita enter. Asal sekolah SMP Utama misalkan, kita enter. Nah, sudah jalankan. Nah, ini masih proses inputan. Nah, di bagian bawahnya belum, yaitu menampilkan dari apa yang diinputkan. Jadi yang diinputkan nanti harus ditampilkan di sini. Oke, kita tambahkan perintahnya. Kita kembali lagi dulu ke editornya. Ya. Kita printkan di sini. Print cetak data.
kemudian print, nama, titik 2 double petik koma, kita panggil yaitu variabel nama, di mana variabel nama ini berisi inputan nama. Kemudian print tanggal lahir, koma, kita ambil dari variabel tanggal. Kemudian print asal sekolah, koma, kita ambil dari variabel sekolah. Oke, sekarang kita coba jalankan ya. Ingat, tetap harus simpan dulu ya, tapi kita tidak usah ngasih nama karena kita tetap pakai dokumen yang sama. Simpan, ada keterangan file save, kemudian klik tombol running. Kita coba jalankan, masukkan nama, misalkan Bejo, tanggal lahir misalkan 12 Juni ya 2009, asal sekolah SMP Utama misalkan. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ini inputannya, ini menampilkannya. Karena sumbernya sama, artinya isian di inputan kita pindah tampil di sini, maka isinya pasti sama, tampilannya sama. Ya. Baik, itu tadi pembahasan untuk nomor 3. Nah, sebagai bukti kalian sudah mencoba nomor 3, jangan lupa sama seperti di nomor 1, nomor 2, kalian screenshot atau capture. Nah, oke, kita sudah punya bukti 3 screen capture kalian melakukan percobaan pembahasan soal PTS genap. Nah, setelah itu gambar screenshotan tadi, capturean tadi kamu kirim ke WA saya. Bagaimana? Mudah? Silakan dicoba. Saya tunggu hasil praktek kalian ya. Untuk menutup ini ya seperti biasa, tinggal kembali ke depan gitu saja. Terima kasih anak-anak sekalian sudah menyimak video ini ya. Kalau kesulitan silakan tanya ke saya, atau silakan coba dulu lihat videonya, diulang-ulangi lagi, digeser-geser lagi ya, kemudian dipraktekkan di handphone kalian. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.